wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa belajar kembali tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan pembelajaran 5. Materi hari ini mengenai kerjasama Indonesia di bidang ekonomi dengan negara-negara ASEAN. Juga memahami tentang jenis-jenis logo. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Setelah mengamati contoh-contoh logo melalui PowerPoint, kamu mampu menganalisis jenis-jenis logo dengan tepat. Kedua, setelah mengamati contoh-contoh logo melalui PowerPoint, kamu mampu membuat sebuah karya logo dengan mandiri. 3. Setelah membaca teks tentang mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi, kamu mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan tepat. 4. Setelah membaca teks tentang mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi, kamu mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Ayo kita awali kegiatan hari ini dengan membaca teks berikut. Teks tentang mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi terdapat dalam buku tema siswa halaman 47-48. Paragraf ke-1. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN. Setelah sebelumnya di SEA Games tahun 1979, SEA Games tahun 1987, dan SEA Games tahun 1997. Silahkan kamu lanjutkan untuk membaca paragraf berikutnya pada buku tema halaman 47-48. Setelah memahami bacaan tersebut, masih ingatkah bentuk-bentuk kerjasama lain Indonesia dengan negara-negara ASEAN? Berikut bentuk contoh kerjasama dalam bidang ekonomi. 1. Pertukaran sandang. Salah satu contohnya yaitu batik yang merupakan hasil kerajinan perajin Indonesia. Juga ekspor kain wol dan kapas. Kedua, pertukaran pangan. Berupa hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, kopi, dan sayuran. Ketiga, pertukaran papan berupa hasil hutan seperti kayu jati, kayu lapis, dan mahoni. Setelah paham tentang jenis kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN, kamu sekarang akan belajar mengenai jenis logo. Perhatikan teks dan logo berikut. Di sini ada teks yang berjudul Arti Bendera dan Logo ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN. Sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Putih menunjukkan kesucian dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan negara-negara ASEAN. Amati pula logo berikut ini. Nah, logo yang pertama yaitu logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Logo yang kedua mengenai Hari Anak. Dan logo yang ketiga mengenai ketahanan lingkungan. Tahukah kalian, selain digunakan oleh lembaga atau organisasi, logo juga banyak digunakan oleh wirausaha yang ada di sekitar kita.
Amati contoh logo berikut. Perhatikan, logo yang pertama adalah logo tentang merek sebuah minuman, yaitu Coca-Cola. Yang kedua, Unilever merupakan salah satu logo kesehatan. Yang ketiga yaitu logo tentang alat olahraga. Dan yang keempat yaitu logo tentang alat elektronik. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengerti? Nah, sekarang coba kalian cari contoh lainnya pada iklan yang suka ditayangkan di televisi. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu logo? Logo merupakan bagian dari reklame. Logo memiliki tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Cukup sekian materi dari Ibu. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa selalu gerakan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, mengenakan masker bila berpergian, dan jangan lupa selalu menjaga jarak dengan orang lain. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.